Salah satu lemari es yang mendapat sertifikat halal dari MUI ya teman ya. Jadi mulai dari bahan yang digunakan, terus untuk yang lain-lainnya dia sudah halal, dijamin. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak makanan aja sekarang yang ada lisensinya. Lemari es pun sudah ada sertifikatnya. Oke, lanjut bagian dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Balik lagi ya. Sorry kemarin enggak sempat upload ya. Tetap ya masihan ya. Stand by terus di channelku ya, di BDA Elektro, channel review dan unboxing elektronik. Baik teman, untuk kali ini kita ada lemari es mau review ya. Ini enggak unboxing. Jadi kita hari ini mau review dulu dari shop ya. Lemari satu pintu dengan double freezer dan semi automatic defrost. Jadi dia udah full semi automatic, mendekati ke 2 pintu ya. Jadi ini sama seperti punya LG yang sempat saya review di video saya, juga ada LG dengan tipe GN ya, 331 kalau nggak salah SLB. Oke, ini varian dari shop dengan Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi udah halal untuk lemari es ini dengan tipe SGX ya, 197 WDW. Oke, itu tag bagian depan. Dari sini kita lihat motifnya dia pure motif seperti ini ya, ada kayak bunga matahari atau bunga apa ini ya. Jadi warnanya mendekati ke merah ke hitam, jadi agak semi hitam merah ya. Ini tampilan samping. Di sini kita lihat, jadi untuk kombinasinya shop masih tetap menggunakan ini ya. Jadi kayak kulit jeruk agak kasar gitu ya. Jadi kelebihannya di sini nanti sama, jadi tanpa pembuangan air. Jadi sistemnya yang dipakai sudah sistem paling baru juga. Jadi nggak perlu pakai kita buang-buang air waktu kita nguras untuk satu pintu. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini bagian atas. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat di kemarin waktu saya buka di LG itu hampir sama untuk tampilan fisiknya, cuma LG mungkin di sini dia lebih dalam ya. Dan di shop ini dia ada tambahan lagi untuk jalur, mungkin ini jalur ini ya, pendingin ya kayaknya, atau mungkin jalur pipa yang masuk di belakang ini. Jadi dia ada tambahan lagi dari bodi sama ini, ditambahin lagi segini ya, anggap aja 5 cm teman ya. Jadi seperti ini. Ini kelebihannya nanti di sini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Nah, sini ada tempat defrostnya. Nah, ini. Oke ya teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering, loh ini satu pintu kalau defrost itu gimana? Apa air pembuangan belakang nggak penuh? Dia sudah ada elemen pemanas di dekatnya kompresor ya teman ya. Jadi waktu kita defrost air keluar, lemari es nyala, dia langsung proses penguapan teman. Jadi nggak usah khawatir kita mau buang atau mau apa, nggak usah khawatir ya. Oke, di sini ini tempat tampungnya. Jadi kalaupun misalnya teman-teman mau buang pun ya tinggal lepas aja, ini bisa tinggal tarik aja ya. Double power compressor. Oke ya. Oke. Lanjut kita bagian ke samping, apa untuk ke unitnya yang dalam ya. Jadi kalau untuk samping mungkin kombinasinya warna hitam agak gini. Oke, sorry teman, ini ada yang lupa. Ini untuk spesifikasinya. Oke, dengan tipe SGX 195 197. Ini yang 197 teman ya. Jadi ini yang atasnya dengan kapasitas 185 liter ya. Dengan tegangan 220, 50 Hz, maksimal lampunya dia 10 watt. Arusnya 10 ampere. 0,7 ampere, sorry. Dengan HFC 134A untuk refrigerant cyclopentane ya, dengan berat bersih untuk lemari es 30 kg, diproduksi oleh PT Shop Indonesia, garansi 5 tahun dari Shop untuk kompresor, spare part 1 tahun. Ini salah satu lemari es yang mendapat sertifikat halal dari MUI ya teman ya. Jadi mulai dari bahan yang digunakan, terus untuk yang lain-lainnya dia sudah halal, dijamin. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak makanan aja sekarang yang ada lisensinya. Lemari es pun sudah ada sertifikatnya. Oke, lanjut bagian dalam ya.
Ya, di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian dalam dari lemari es ini sih baru teman ya, baru saya buka, cuma saya nggak sempat unboxing, jadi anak-anak sudah buka dan dikasih tahu kalau sini ada model baru, jadi saya langsung naik ini tadi, saya cek, oh ya ternyata ada. Jadi kelebihannya di sini seperti ini. Coba kalau inverter, semakin laris kalau untuk lemari ini bagian pintu ya. Jadi untuk mulai raknya di sini dia untuk rak panjangnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Bagian atas tempat telur, dan untuk ini safety-nya ada kecil ya. Jadi diparuh 2, misalnya untuk taruh susu atau yang kotak kecil-kecil di sini atau mungkin tempat yang lain bisa. Ini telurnya dia panjang full dari sisi sini sampai sini dia full. Karetnya juga dia bukan karet warna putih lagi, jadi untuk disesuaikan dengan warna bodi ya. Untuk karet dia warna hitam semua. Oke. Dan di sini untuk kartu garansi resmi ya dari shop langsung, dan untuk bikin es batu mungkin kotak-kotak atau yang mungkin teman-teman bisa ini ya. Oke. Membedakan lagi rak sini sama sini ini beda. Jadi di sini dia lebih lebar dan ada tempat untuk size-nya lebih tinggi ya. Jadi misalnya kita taruh botol yang agak besar di sini atau yang agak pendek sini ya. Dan di sini ini agak kecil-kecil, agak mepet untuk dimensi raknya. Jadi menyesuaikan untuk tempat taruhnya aja teman ya nanti ya. Oke, dengan sistem terbaru dual freezer dan semi automatic defrost tanpa harus membuang. Ini bagian pintunya, ke bagian dalamnya. Nah, ini yang teman-teman tunggu. Nanti jumbo freezer dengan dual ya. Ini dua tingkat, nanti dia ada 2. Jadi double freezer ya. Jadi nanti sebenarnya saya buka lagi. Ini saya beres ke bagian bawahnya dulu. Paling pojok itu ada lampu, jadi lampunya dia menggunakan maksimal 10 watt. Dindingnya ya, di dinding ya. Jadi untuk rak juga dia ada 1, 2, dan bagian bawah untuk vegetable room ya. Jadi kalau misalnya taruh sayur atau taruh buah mungkin bisa langsung masuk sini. Dan raknya di sendiri dia udah menggunakan tempered glass sama dengan yang dipunya di LG kemarin. Oke, di sini kita langsung lanjut. Ini chillernya. Jadi misalnya teman-teman mau nyimpen makanan yang tidak butuh terlalu beku, taruh bawahnya ya. Oke, lanjut kita cek untuk bagian freezer ya. Nah, jadi dari pintu sendiri ini dia double teman ya. Untuk mikanya, pintunya ini biasanya kan 1, ini double. Jadi nanti kalau misalnya membersihkan bun-bunnya tinggal buka baut-bautnya sini ya, dengan kapasitasnya seperti ini. Jadi ini belum inverter teman ya, jadi untuk penggunaan listrik kurang lebih hampir 100 ini ya, 90-an ini kalau untuk listriknya nanti 0,7 ampere. Nggak sampai 1 sih, cuma 0,7, jadi tinggal ngalikan aja teman-teman. Jadi dia dual freezer dibagi 2, barangkali teman-teman mau. Sebenarnya ya, kalau menurut saya dual freezer ini enggak seberapa ini ya. Sebenarnya kalau menurut saya ini ya, secara pribadi nih ya, bukan secara ini ya. Kalau dual freezer mungkin ini menangnya dia di lebar sama dinginnya lebih cepat. Tapi kalau kita secara ini ya, secara teori lah, kalau nggak teori ya nggak ini ya. Jadi kalau misalnya kita bikin full langsung, mungkin kapasitas freezernya ini lebih bagus, isinya lebih luas, jadi nggak ini ya. Tapi dari shopnya sendiri mungkin dia punya ide lain, jadi dia ngeluarin seperti ini. Jadi ada efisiensinya juga. Jadi di sini kalau kita taruh lebih dingin juga, atau mungkin ada penyimpanan di sini, dia nggak bau jadi satu ya. Oke. Untuk chiller teman-teman bisa lihat ini chillernya udah oke ya. Mungkin nyimpen daging atau apa, dia nggak campur aromanya. Dengan jadi peringatan dibersihkan bunga es secara teratur dengan memutar temperatur suhu ke posisi stop lalu tekan. Jadi di sini defrostnya, jadi kalau misalnya teman-teman mau defrost nih ya, jadi di sini untuk setting untuk defrost dimatikan ya. Jadi untuk pengaturannya sama standar seperti lemari es 1 pintu yang lain. Jadi mungkin ada yang sudah pakai, tetap standar kita putar sesuai dengan isi ya. Tapi ya kalau kita taruh di sini mungkin kurang ini ya. Mungkin dinginnya juga kalau isinya nggak full ya juga nggak efisien nanti untuk pengaturan listrik. Dengan kita kira-kira aja dari max atau middle ini aja ya. Jadi semi auto sistem pencairan bunga es. Jadi di sini hampir mendekati ke lemari es 2 pintu ya, sama dengan LG yang sempat saya buka kemarin.
Oke ya, jadi teman-teman bisa lihat. Nah ya, nah ini tombol pencairan bunga es ini, jadi nggak perlu dicabut. Kalau yang sebelumnya kita dicabut. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencairkan, jadi temperatur sini putar ke posisi 0 ya, lalu tekan. Setelah kira-kira teman di dalamnya sini sudah tidak ada bunga es ya, baru teman ini putar lagi, nanti dia naik. Jadi otomatis, jadi nggak kita tekan lagi, nggak usah, dia ini putar aja teman, dia langsung naik sendiri untuk tombol ininya, tombol defrostnya ya. Baik teman ya, mungkin dari sini ada teman-teman kurang jelas atau gimana, silakan ya kritik saran di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa dukung dengan subscribe ya, atau aktifkan loncengnya biar update terus video dari aku. Oke, untuk rak ini paling atas, ini tidak bisa digeser ke atas ya, jadi bisanya digeser ke bawahnya. Ini ada tempatnya, jadi misalnya sama seperti ini juga bisa tinggal atur aja settingnya nanti. Jadi ini ke sini mungkin lebih lebar, atau ini naikkan sini lebih lebar, jadi tergantung teman-teman ya mau pakai yang mana. Oke, room area juga dia gede teman. Nah, ya, jadi paling baru rata-rata nanti hampir ke depan mungkin merek lain ada yang mengeluarkan seperti ini juga ya, dengan teknologi yang semi auto. Jadi untuk airnya nanti dia keluar dari sini. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini dari nanti untuk airnya masuk ke bagian penampungan belakang di atasnya kompresor tadi. Ini ambilan dari lampunya, maksimal 10 watt nanti teman, fresh, jadi bagus. Oke, masuk. Oke ya, mungkin dari sini review singkat saya untuk lemari es dengan tipe SCX 197W DW. Ada pertanyaan lebih lanjut silakan ya, dan jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe-nya teman-teman ya. Dukung terus channel ini biar cepat berkembang dan semakin berkembang dan memberi manfaat kepada teman-teman ya, dan semakin aktif lah istilahnya saya untuk upload video-video terbaru untuk review dan unboxing untuk elektronik yang lain. Dan sampai jumpa lagi pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ciao.